untuk taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang mau kalian lihat kan hanya kemanusiaannya. Kalian nggak mau lihat keilahiannya. Karena kalian yang pilih-pilih aja. Sama seperti kayak kalian ini. Nengok Agatha, oh ini penista aja. Kalian cuma mau tahu saya sebagai penista. Tapi kalian kenal saya nggak? Nggak. Sama dengan Yesus. Yang kalian mau lihat adalah kemanusiaannya. Tetapi tidak mau lihat keilahiannya. Keilahiannya tadi udah luar biasa ya. Yohanes 5 ayat 19. Bapa menghidupkan, dia menghidupkan. Apa yang dikerjakan Bapa, Bapa mencipta, dia pun mencipta. Tapi Ngeri Kak, nggak itu? tapi Kak, kalau misalnya kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa dia rela gitu merendahkan diri Loh, gitu tadi dan itu. rela- Coba baca. Coba tadi baca. Ibrani 2 ayat 14. Bacakan ayat Ibrani 2 ayat 18 ya, 14. 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Stop. Nah itu. Untuk apa? Tapi kenapa dia jadi manusia? Supaya dalam kemanusiaannya, dalam hakikatnya yang ditambahkan itu, dia mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Makanya dia mengalahkan kematian. Gimana cara mengalahkan kematian? Ya dia harus turun ke dalam alam kematian. Dia tidak bisa mati dengan sendirinya sampai dia mengatakan apa? Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Aku berkuasa menyerahkannya dan mengambilnya kembali. Jadi dia itu bisa mati hanya dalam kodrat manusia. Kalau dia dalam kodrat Allah, Kak, Allah adalah terang. Terang itu nggak bisa mati, nggak bisa disalib. Bagaimana caranya supaya mati? Dia harus mengambil kodrat manusia. Supaya apa? Supaya dia bisa mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Karena manusia ini semuanya sudah jatuh ke dalam dosa. Saya bilang gini ya Mbak. Kira-kira Mbak bisa nggak disebut pemenang dari tinju kalau Mbak nggak naik ke ring tinju? Enggak bisa Kak. Yesus bisa mengalahkan kematian kalau dia masuk ke dalam alam kematian. Tapi kan dia Tuhan Kak. Dia kan nggak bisa mati. Bagaimana cara supaya dia mati? Ya dia harus jadi manusia. Supaya apa? Dalam kemanusiaan dia mengalahkan maut. Karena Allah itu dia tidak bisa mati. Bagaimana caranya dia memusnahkan kematian sementara dia tidak bisa mati? Ini yang paling make sense. Coba gimana cara dia mengeluarkan orang-orang mati itu? Kalau dia tidak menginjak kematian itu dalam raga manusia. Kan yang mati itu manusia. Coba baca ayat selanjutnya tadi. Ayat 16-nya, 18-nya, 17-18-nya. Coba bacain ayat ini. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat Kan yang yang satunya lagi. yang mana nih? Yang ke bawahnya lagi. 17. 17 ya. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Lagi 18-nya. Sebab karena ia sendiri telah menderita karena Pencobaan. Dia maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. orang-orang yang dicobai. Gitu. Cara mengalahkan dosa itu dia harus dicobai. Makanya dia dicobai sama iblis kan. Coba kau ubah batu itu jadi roti. Dia nggak mau ngikutin iblis. Karena iblis bukan bapaknya. Coba kalau manusia, ayo nonton bokep, kerjain. Kenapa? Kau jadilah hamba iblis tadi. Dia dalam kemanusiaan, dia kalahkan itu. Keinginan-keinginan manusia yang didatangkan melalui pengaruh iblis. Itu, makanya itu. Dia kan merendahkan diri, dia itu yang ilahi. Mungkin si mbaknya belum puas keilahiannya. Coba kamu baca dulu. Wahyu 1 ayat 17. Terlalu banyak keilahiannya Yesus itu, serius. Coba baca. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Lanjut.
dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, itu. Dia itu adalah yang awal dan yang akhir. Banyak lagi, Mbak, keilahiannya. Kalian kan mau nyorotin kemanusiaannya, kan? Coba, kamu baca dulu. Dia mengutus nabi-nabi. Matius 23 ayat 34. Dia mengutus malaikat. Malaikat, terlalu banyak keilahiannya. Sampai bingung saya mau menunjukkannya. Tapi kan orang maunya nengok dia yang lagi merendahkan diri jadi manusia. Itu Mbak Mouse Queen. Dia itu Allah. Dia itu adalah rupa Allah. Penyataan diri Allah yang gak kelihatan. Dia adalah firman itu. Dialah wahyu itu, sang sabda itu. Yang mengambil rupa manusia. Yang diutus. Kalau nggak diutus, kita nggak ada yang kenal Allah, Kak. Kalau dia nggak diutus ke dunia, bagaimana Musa menuliskan penciptaan? Sementara yang tahu penciptaan itu cuma dia. Makanya yang datang ke Musa itu dia. Coba Bang, Matius 23 ayat 34 Bang. Matius berapa? 23 ayat 34. 23:34. Sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, Yes, orang-orang. sudah. Nah, Ya. itu Yesus sendiri yang ngomong. Kalau dia tidak turun ke dunia, dia tidak menyatakannya kepada Musa yang menuliskan kitab Taurat, penciptaan. Aduh, jatuh Alkitab. Itu tidak akan ada yang tahu. Karena yang tahu bagaimana penciptaan itu dia cuma Yesus. Makanya dia datang kepada Musa. Untuk menceritakan bagaimana penciptaan itu. Penasaran, di mana Yesus mengaku dia itu ketemu sama Musa? Keluaran 3 ayat 14. Terlalu banyak, Mbak. Kalau ngejelasinnya banyak banget. Aku adalah aku. Itu perkenalan Yesus itu, firman itu kepada Musa. Dan itu diulangi lagi sama Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 58. Aku adalah aku. Waktu Allah itu memperkenalkan dirinya sama Musa, coba baca Bang. Keluaran 3 ayat 14. Keluaran 3 Ayat ayat 14. 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi Sama firman-Nya, dengan beginilah udah. kau kata. Udah. Itu Yesus juga memperkenalkan dirinya sama bangsa Israel dengan mengatakan itu. Makanya dia dilempar, dirajam, tapi dia hilang. Belum waktunya, kata dia. Terus dia mengaku lagi, aku anak Allah, aku anak manusia, katanya. Loh, kok kan manusia? Kok ngaku anak manusia? Manusia itu nggak pernah mengaku dirinya manusia. Artinya dia yang ilahi. Orang-orang Israel itu cerdas. Makanya ketika dia mengatakan aku adalah aku, kau menghujat Allah, kata orang Israel. Jadi untuk orang-orang yang nanya, kenapa Yesus disalibkan? Karena dia mengaku Allah. Datang orang Islam nanyanya, di mana Yesus berkata akulah Tuhan, sembahlah aku. Justru gara-gara itulah dia disalibkan. Tapi Kalau Kak, nggak dia ngaku Allah, nggak disalib dia. Ya udah kayak nabi biasa. tapi Kak gini Kak, mau nanya Kak. Allah itu kan mengutus si Yesus ya kan? Mengutus firman-Nya. Mengutus firman-Nya. Oke. Firman-Nya dulu diutus, baru jadi manusia dia. Nah, jadi saat Yesus jadi manusia, dia kan disalib tuh, ya kan? Nah, kenapa penciptanya itu, pencipta si Yesus ini bunuh si Orang Yesus? dia pencipta kok, dia pencipta si Yesus. Gimana sih kau? Kok ditanya lagi pencipta si Yesus? Dia pencipta. Iya. Terus dia kan disalib gitu kan. Kenapa? Kan dia Tuhan gitu. Harusnya ngapain disalib? Kenapa dia harus mati dulu gitu? Itu tadi udah dibaca ayatnya. Supaya dengan kematiannya dia menolong orang-orang yang dicobai, Mbak. Dari tadi dijelasin loh. Tapi kan dia Tuhan loh Kak gitu loh. Dia kan Tuhan gitu. Dia kan kalau Tuhan kan maha Supaya segalanya. dia bisa mati, kakakku sayang. Ya, tuh, dia disamakan seperti manusia. Supaya apa? Supaya dia turun ke dalam kerajaan maut. Supaya dia bisa mati. Kak, memang tujuan dia itu untuk mati. Makanya dikatakan apa? Imam besar itu. Coba baca ayat ke-17-nya tadi. Coba IT. Aduh, ini Mbak ini lama kali deh ngerti. Ke-17. Tadi.
Ibrani 2 ayat 17. Memang aku kurang ngerti aja gitu. Nggak apa-apa, ini memang agak susah. Ini pelajarannya terlalu advance itu untuk Mbak. Oh, bacain dulu Ibrani 2 ayat 17 saja. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Oke. Kenapa dia dikatakan mendamaikan dosa seluruh bangsa? Bayangin, seluruh bangsa didamaikan. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi korban. Karena korban itu adalah ibadah pertama. Korban yang mendekatkan Allah dengan manusia. Korban itu dari kata karib, dekat. Kenapa dia harus berkorban? Supaya manusia yang udah berdosa ini, dosanya dihilangkan, dilimpahkan kepada si kurbannya ini, sehingga manusia ini kembali suci, fitrah, bisa didekatkan kembali. Lah kalau dia sudah menjadi korban, ya dia mati dong. Supaya dia menjadi pendamai antara manusia dengan Allah. Dia jadi korban, dia menjadi domba Paskah Allah. Makanya dia dikatakan sebagai imam yang memberikan kurban persembahan. Nah, saya justru bingung di Islam ini. Kenapa Allah tidak tahu konsep kurban, malah dimakan, malah direndang, malah disate. Korban itu dari dulu, Mbak, disembelih, dibakar habis, menjadi persembahan untuk Allah. Dari zaman Adam dan Hawa. Zaman Musa, zaman Abraham, Ishak, Yakub. Nah, cuman kan Islam nggak tahu kurban yang benar itu seperti apa. Karena Allahnya udah beda, cuman nyatut nama-nama nabi, tapi nggak ngerti syariatnya. Nah itu, kenapa dia harus mati? Ya supaya dia menjadi domba itu, menggantikan semua manusia yang harusnya mati, dosanya orang manusia yang percaya sama dia, dilimpahkan sama dia, set. Dihabisi dosa itu di dalam manusianya. Dengan cara, karena dosa kan ketidaktaatan. Cara mengalahkan ketidaktaatan atau dosa itu dengan apa? Ketaatannya Yesus. Makanya tadi dikatakan apa? Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mengalahkan ketidaktaatan atau dosa, itu ya dengan ketaatan Yesus. Dia disuruh Yesus supaya dia disembelih sama seperti Abraham menyembelih Ishak. Karena Yesus itu adalah tipologi dari Ishak yang mau disembelih Abraham, bapaknya. Cuman kan Islam nggak tahu kan kenapa Abraham dengan kisahnya seperti itu? Ya wajar, kalian nggak punya Taurat. Itu makna kurban itu. Kenapa Abraham kisahnya harus diuji Allah ketaatannya? Kan tadi diuji ketaatannya kan? Untuk mengalahkan ketidaktaatan. Diuji Allah untuk menyembelih anaknya. Yesus itu disembelih. Menggantikan domba-domba dari zaman Adam sampai ke zaman Yesus. Makanya sekarang ini Israel itu udah nggak ada lagi yang berkorban. Karena udah digenapi. Kalau memang Yesus itu Tuhan gitu Kak, apa bukti-bukti kebesarannya gitu? Kalau kami sebagai Muslim kan ada gitu Allah menunjukkan dua laut yang berbeda di surah Ar-Rahman gitu. Nah kalau Yesus apa gitu? Dua laut yang berbeda itu udah ada sebelum Al-Quranmu itu ada. Itu sama Plato itu udah ditulis, Mbak. Sama filsafat Yunani udah ketemu itu. Banyak, itu Mbak. Bukti itu. Banyak. Mbak kalau lihat apa? Aiti? Kuasa Yesus banyak membangkitkan orang mati. Jangan dulu. Kalau mau nunjukin itu, sebelum Allah diperkenalkan sama Muhammad itu udah ada. Orang Yunani itu udah nulis di dalam buku-buku filsafatnya. Kuasa Allah dari abad 7 sampai sekarang mana nggak ada. Mana ada? Cuman ada dalam Quran. Coba Quran nggak ada di dunia ini. Nggak ada yang kenal Allah. Tapi Yesus, kami udah mengenal Yesus itu tanpa Alkitab. Karena orang Kristen itu sudah ada sebelum Alkitab. Yesus itu ada sebelum Alkitab. Jadi kalau kamu bilang bukti kebesaran Allah dengan menunjukkan dua laut, itu udah dari zaman kapan? Yesus yang nyiptain. Allah Itu kalau Mbak nunjukin itu wahyu umum ya. Itu kata saya wahyu umum. Semua ilah-ilah di dunia ini pasti ngaku sebagai pencipta. Klaimnya Mbak itu paling telat abad 7.
Buddha sana udah mengklaim itu. Orang pagan Romawi sana udah mengklaim itu dari dewanya itu. Makanya saya bilang kalau kamu dengan mengatakan itu, mengandalkan itu, orang-orang ketawa. Nah itu. Coba apa kuasanya? Bisakah dia membangkitkan Muhammad yang sudah 3 hari mati? Membelah bulan, Mbak. Nggak ada itu membelah bulan-bulan masih utuh. Nggak ada. NASA juga tolak gitu kok. Alfa Roma 1 itu nanti itu menjelang kiamat itu. Baru bulan seperti terbelah. Tadi kakak tanya, bisa nggak Allah bangkitkan Nabi Muhammad? Nah, Allah kan mengutus Nabi itu kan dia memang manusia, gitu. Gak mungkin kan dia dibangkitkan lagi gitu. Harusnya Allah menunjukkan kuasanya dong. Yesus aja bisa membangkitkan Lazarus yang udah mati 4 hari. Itu bedanya kak, gitu loh. Berarti Itu Allah bedanya. nggak maha. Karena Allah tidak bisa membuktikan apapun. Bisa. Mana? Dari abad 7 deh. Dari mulai diperkenalkan lah itu agama Islam. Apa yang sudah terjadi? Nggak ada. Perang doang yang terjadi. Nggak ada sesuatu yang wow, amazing. Itu nggak ada. Tapi coba lihat mujizat-mujizatnya para rasul yang diutus sama Yesus. Wow. Nggak usah lah dulu itu. Paulus saya menghidupkan yang mati. Masa Nabi itu nggak bisa ngapa-ngapain? Dibikin si Allah. Allah itu nggak bisa ngapa-ngapain. Ya itulah kak, sebagai pelajaran buat manusia. Nggak ada pelajaran yang mau diambil. Apa yang mau diambil? Ya gini loh kak. Padahal gini, Nabi Muhammad ini kan nabi, utusan Allah gitu, kesayangannya Allah gitu. Dia tetap meninggal gitu, dia tetap mati gitu. Kenapa dia tidak dihidupkan? Itu untuk Karena pelajaran Allah nggak manusia. bisa. Enggak, itu untuk pelajaran untuk manusia gitu, bahwa nabi saja mati gitu loh. Orang Nabi, Mbak, kalau mengatakan dengan tidak menghidupkannya pelajaran, semua Nabi itu mati, Mbak. Ibrahim mati, Musa mati. Pelajarannya kok nggak habis-habis. Iya, nggak mungkin. Mau bukan jangan. Kalau saya compare ya, kalau dengan dia tidak bisa menghidupkannya, lu Ibrahim sana mati, Mbak. Apa itu udah jadi pelajaran? Udah. Terus nanti diulang lagi jadi pelajaran. Itu bukan pelajaran namanya. Ya emang kagak bisa. Coba Yesus. Dia tinggal ngomong itu. Lazarus keluar kau. Keluar. Nah itu bukti, bukan janji. Silakan Raki. Boleh ngasih sedikit analogi nggak kak untuk kenapa Yesus mati Silakan. segala macam? Kalau salah koreksi ya kak. Begini, di sebuah kerajaan ada seorang raja yang terkenal sangat adil dan sangat bijaksana. Dia buat peraturan. Siapa yang mencuri harus dicambuk 100 kali. Suatu saat di kerajaan itu ada kehilangan. Ternyata pencurinya adalah anaknya sendiri. Gimana hati seorang raja itu, dia melihat anaknya harus dicambuk 100 kali. Tetapi hukuman harus dijalankan, karena dia sudah membuat ketetapan itu di kerajaan itu. Kalau seandainya tidak dicambuk anaknya, berarti dia bukan raja yang adil. Akhirnya, anaknya ini harus dicambuk 100 kali sesuai dengan ketetapan yang dia buat. Tapi karena saking sayangnya raja ini sama anaknya, saking cintanya sama anaknya, dia lepas jubahnya, jubah kekerajaannya ini, dia peluk anaknya, akhirnya hukumannya, cambukannya, jatuh kepada dia sendiri gitu. Nah, dia raja, tapi bukan berarti dia bodoh gitu untuk menebus anaknya, enggak. Karena sayangnya dia memberi diri gitu. Jadi bukan kok Yesus mati gitu ya, kok Yesus disalib, enggak. Dia memberi diri untuk menebus kita. Dia tahu kita ini harus maut hukumannya karena dia tuh kudus, nggak bisa bersentuhan dengan dosa. Padahal dia sayang banget sama kita gitu. Akhirnya Tuhan turun ke bumi melalui firman-Nya atau melalui Yesus untuk menebus kita itu tadi, menggantikan semua hukuman-hukuman kita itu. Kira-kira gitu analoginya. Gak tahu bisa bahasa sederhananya, menurut saya sering share itu ke teman-teman saya seperti itu. Gitu. Coba mungkin Mbak Mosquin ada yang bisa ditangkap dari sini?
Bisa ditangkap dari analoginya. Ya, tapi itu ya Mbak ya. Tadi udah dijelasin panjang lebar, cuman si Mbaknya nggak ini ya. Cuman itu Mbak, kalaulah memang Mbak ini percaya kepada Allah yang adalah katanya Maha Kuasa, kenapa tidak ada kemahakuasaan yang ditunjukkan? Ada, Selain Kak. kan ayat-ayat. Banyak, Kak, kalau Kakak minta kuasa-kuasanya banyak. Di Al-Quran banyak, Kak. Dari abad 7 sampai sekarang apa? Saya memang kan tadi saya bilang saya memang gak terlalu dalam banget soal agama. Tapi saya cuman pengen tahu aja gitu, apa sih bedanya Yesus sama Allah kami gitu. Ya, Nah, tadi kan Mbak ya. Mbak kalau baca Al-Hadid ayat 3, katakanlah dia, kul huwallahu. Bukan. Al-Hadid ayat 3 saya lupa ya. Al-awal al-akhir. Katakanlah dia yang awal dan yang akhir. Betul nggak? Yang zohir dan yang batin. Pernah kenal ini? Ayat ini? pernah. Itu udah dikatakan Yesus, tadi sudah saya sebutkan. Di dalam Wahyu 1 ayat 17. Kenapa Allah mengkopas apa yang dikatakan Yesus? Yesus mengatakan itu. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku telah hidup. Dia yang zohir dan dia yang batin. Karena dia adalah Allah dan manusia. Kenapa Al-Hadid ayat 3 dikatakan, katakanlah dia yang awal dan yang akhir. Allah bahkan menunjuk Tuhan Yesus. Karena itu memang perkataan Yesus. Ini di abad 1. Tiba-tiba abad 7, Allah mau mengatakan yang sama. Itu baru satu. Banyak sekali perkataan Yesus langsung. Kayak tadi dia mengutus nabi-nabi, dia mengutus malaikat-malaikat. Kenapa? Tidak ada satu orang pun yang takjub kepada Yesus. Kenapa? Karena kalian memang tidak mempelajari apa isi Quran. Yesus itu berulang kali loh menunjukkan kuasanya yang adalah Allah. Membangkitkan Lazarus. Membuat biji mata, orang yang nggak punya biji mata, diambil tanah. Cuk. Jadi. Ini bahkan dikutip sama Allah loh kan. Dia pengusap dikatakan kan. Dia mengubah air jadi anggur. Sebenarnya sequelnya adalah ketika dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tahu nggak kenapa? Ini dari tadi kau tanyakan, kenapa dia harus mati? Dia kan udah janji sama Adam, dia udah janji sama Abraham, dia udah janji sama Musa. Aku akan menyelamatkan kalian. Ketika Yesus sudah berjanji, ini orangnya kan udah pada mati ya Mbak ya? Musa, Adam, Abraham itu udah pada mati. Dia janji akan menyelamatkan. Makanya dia turun ke dalam kematian. Untuk apa? Narik si Adam, si Hawa ini dari dunia orang mati. Sekaligus menyatakan sama yang hidup, aku sudah menginjak-injak kematian itu. Mari semuanya datang kepadaku. Sama seperti Nuh yang membangun bahtera. Dia mengajak semua orang masuk ke dalam bahterahku. Supaya kau selamat dari air bah. Kenapa Nuh demikian kisahnya? Itu adalah tipologi dari Yesus. Yesus yang dia membangun gereja. Yang dia adalah gereja itu, yang dia adalah bait Allah itu. Siapa saja yang masuk, kuselamatkan dari dosa. Dari kematian. Air bah itu kan kematian. Pernah nggak nyadar kan? Kenapa Nuh dengan kisah seperti itu? Kenapa Abraham dengan kisah seperti itu? Kenapa Musa kisahnya seperti itu? Kenapa Yunus kisahnya seperti itu? 3 hari di perut ikan. Yesus mati 3 hari. Kenapa Musa membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan? Sama seperti Yesus membawa keluar manusia itu dari perbudakan dosa. Karena Yesus tadi bilang, dan lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi. Kenapa nabi dengan kondisi kisah cerita yang seperti itu? Karena dia nantinya seperti nabi-nabi itu. Kenapa Ayub demikian? Dicobai berulang kali. Dengan penyakit. Dengan segala hal. Yesus dicobai. Ayub taat sampai mati. Yesus taat sampai mati. Semua nabi-nabi itu
itu adalah gambaran dia yang akan datang. Ini yang namanya nubuatan. Coba tanya Allah, kenapa Musa demikian? Gak tahu. Coba tanya Allah, kenapa Yunus hidupnya demikian? Gak tahu. Coba tanya Abraham, kenapa harus menguji ketaatannya dengan menyembelih anak? Gak tahu. Tapi coba Yesus tanya, dia tahu segala hal. Karena dia yang mengutus nabi-nabi tadi. Dia janji, ikut apa yang ku perintahkan. Pokoknya kau selamat. Gak apa-apa mati dulu. Ditarik Yesus. Karena dia ada di sepanjang segala abad ke depan dan ke belakang. Dia telah ada, sudah ada, dan akan datang. Makanya Musa tidak khawatir. Makanya Abraham tidak khawatir. Kenapa? Wong aku percaya sama Yesus, aku pasti hidup. Tidak ada kekhawatiran. Sama seperti rasul-rasul itu. Yohanes, Petrus, Paulus. Mereka itu bodoh di hadapan Tuhan Yesus. Gak khawatir. Gak punya barang, gak punya bini, gak punya ini. Bodoh amat. Kenapa? Karena mati adalah keuntungan bagi mereka. Karena mereka percaya. Ya, Yesus berkata apa di dalam Yohanes 11 ayat 25? Akulah kebangkitan dan hidup. Aku, ana, al-qiyamah, al-hayat. Bahasa Arabnya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup walau sudah mati. Itu gelar-gelar Allah. Itu gelarnya Yesus itu. Al-haq, akulah kebenaran. Al-hayat, akulah hidup. Yesus itu. Gelar dia itu di Alkitab semua. Al-awal, al-akhir. Wahyu. Apa yang tidak dia punya? Itu gelar dia semua. Kenapa dikopas? Al-bait. Al-marij. Dia raja. Raja apa? Apa? Gue lupa. Raja apa? Lupa gue. Majid apa? Ma'rij ya? Itu semua. Itu gelarnya Yesus. Raja dia. Enggak, raja itu bahasa Arabnya apa? Lupa gue. Tapi Kak, menurut Kakak, Al-Malik. Sorry. Al-Malik. Nah, Oh, sorry Kak, saya izin keluar ya. Terima kasih ya. ya. Apa lagi? Mouse Queen. Silakan. tapi Kak gini, menurut Kakak ya, Yesus dengan Isa Al-Masih itu menurut Kakak sama nggak? Merujuk kepada satu orang, tapi kisah di abad 7 diselewengkan, dirubah. Jadi diserupakan. Itu merujuk kepada satu orang. Makanya kan di dalam 2 kalimat syahadat kalian kan dikatakan ini kan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, yang bawahnya. Dan asyhadu alla Isa kalimatullah wal ruhullah. Kenapa Isa dikatakan adalah kalimatullah dan ruhullah? Apa kalimat Allah itu diciptakan? Apa ruhullah itu diciptakan? Itu merujuk kepada yang sama, Isa. Tapi kan abad 7 nggak tahu kisahnya. Makanya dibikin cerita yang kayak gitu. Diserupakan. Ditanya siapa yang diserupakan, nggak ada yang tahu. Betul nggak? Itu merujuk kepada yang sama. Tapi kisahnya diubah. Coba, yang di abad 1, Mbak. Ada nggak data yang mengatakan Yesus itu nggak mati tapi diserupakan? Nggak ada. Data abad 1 semua bilang dia itu disalib. Coba abad 7 datanya lain. Nggak disalib. Jadi Yesus di sini bukan yang Kakak anggap itu sebagai Isa. Kisahnya tapi lain ceritanya. Tapi Ibarat kata gini, Agatha ini satu. Yang kenal aku, yang tinggal sejaman sama aku, itu menyatakan aku A, B, C, D. Terus 7 abad berikutnya, bilang si Agatha itu burik, hitam, gosong, keriting. Nah, dia ngasih cerita yang lain. Merujuknya kepada satu yang sama. Tapi kisah yang di abad 7, diganti. Yang ngadi-ngadi semuanya. Sementara yang paling valid apa? Yang orang-orang kesaksian yang di zaman saya dong.
yang tinggal barengan sama saya, yang lebih kenal sama saya, ya nggak dari Dano? Nah itu, karena yang di abad 7 gak kenal, ketemu kagak, nengok siapa saksinya enggak, kayaknya nggak ngerti apa-apa. Nah itu, merujuknya pasti ke orang yang satu, karena yang lahir dari perawan itu cuma satu-satunya, Yesus alias Isa. Isa. Kami kalau di Al-Quran Isa, Kak. Iya, Isa. Bahasa Arabnya Yesus itu Yasu. Isa itu karena nyontek dari Kristen Syria sana. Itu. Kalau bahasa Arabnya Yesus, Yasu. Itu kan nyontek dari itu. Kata-kata ini, fonetik korespondensi dari Syria sana. Isa. Makanya Isa itu orang abad 7 kan bingung kan. Loh, kok si Isa ini bisa hidup? Oh, berarti dia nggak mati, kok hidup aja dia terus. Karena dia nggak tahu kisahnya. Menduga-duga. Maryam itu. Kan surah Maryam dikatakan apa? Prasangka mereka tuh. Karena abad 7 nggak ada yang tahu. Andai Muhammad lebih gigih lagi baca Alkitab, mungkin dia akan menceritakan hal yang sama dengan yang dikatakan Alkitab. Orang Umar aja baca Taurat dilarang sama Muhammad. Ada tuh hadisnya. Andai Quran yang di zaman Said bin Thabit itu nggak dibakar sama si Utsman, mungkin kisahnya mungkin sama. Pernah tahu nggak? Quran itu pernah dibakar, Mbak? Quran yang kita pakai sekarang ini, keluaran Kairo, 1924. Quran di zaman sana nggak ada. Nah itu, makanya sangat saya sayangkan. Makanya kalian bacalah Taurat. Gitu ya. Mm-mm. Nah, kalau main logikanya gini ya, Mbak. Bisa nggak uang palsu itu duluan ada dibanding uang asli? Nggak bisa. Ya, sama kayak seperti kisah Yesus. Pasti duluan yang asli dong, baru yang palsu. Ya kan? Nah, itu. Nggak mungkin kan? Kan klaimnya di Quran kan gitu. Itunya udah diubah-ubah. Ya kalian lah yang ubah, itu bukan kami. Karena kami yang asli. Abad 1 nggak ada yang bilang diserupakan. Abad 7 diserupakan. Mana yang asli? Pasti yang abad pertama lah. Logikanya gitu. Oh, kayak kata si Kies. Uang palsu itu belakangan datang. Yang asli dulu. Gitu. Tapi ya biar Mbak Mosquin lah berpikir gitu. Coba baca aja kitab Taurat dan inilah kitab Injil lah. Bahkan di Quran sendiri nggak ada kata sunat. Nih, aku bingung gitu. Ya aku juga bingung sih. Agak lah. Bingung gitu. Tapi kalau baca Tauratnya Musa, jelas sekali arti sunat itu apa, caranya seperti apa, jelas. Cara kurban itu harus di bait Allah, di mezbah, darahnya harus ditaruh di ini, di zamannya Abraham. Coba yang ini sekarang. Apa esensi kurban kalian, aku nggak ngerti. Bingung kan? Ya Mbak. Tapi pikir-pikir aja dulu. Yaudah deh Kak, aku izin keluar ya Kak, udah malam soalnya. Thank you ya Kak buat ininya. Maaf Kak kalau ada salah-salah kata. Sama saya juga minta maaf. Oke deh, izin ya Kak. Ya, sehat-sehat ya. Yuk. Ayo, kita naikin yang lainnya.